Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Aditya Satrio Wicaksono dengan NIM 2211465 dari Amikom. Ingin mewawancara Ibu sebagai pebisnis. Coba perkenalkan diri Ibu, bisnis yang lagi dilakukan dan juga sudah berapa lama bisnis itu berjalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leni. Saya punya usaha laundry yang khusus hotel. Itu sudah berjalan 11 tahun. Sudah berjalan 11 tahun ya? Iya, 11 tahun berjalan. Bagaimana cara Ibu nih memastikan semua bagian dalam organisasi itu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis? Kalau kayak yang seperti ini kan karena di laundry hotel itu kan kerjaan berat ya. Kerjaan berat dan memang harus satu tim yang solid. Jadi kalau misalnya ini saya setiap minggu itu selalu ada evaluasi nanya salah satu leader, saya tanya gimana di lapangan, terutama yang di lapangan, apa kendalanya apa kayak gitu. Nah, biasanya kalau di kendalanya itu ya kadang-kadang yang di lapangan itu suka, ya istilahnya itu suka ditanya cucian sudah diantar apa belum, kapan nganternya, sementara yang di dalam belum ini kan. Nah, yang seperti hal-hal yang seperti itu harus harus jadi saya mengambil nggak langsung ngambil keputusan, oh ini salah di sini enggak, tapi saya cek lagi ke dalam bagian produksi, saya tanya apa kendalanya, oh kendalanya seperti ini. Oke, sudah ketemu kendalanya, kita usahakan yang jadi kendala itu kita iniin. Nah, dalam berbisnis ini kan pasti juga ada yang namanya kegagalan. Udah pasti. Nah, itu pelajaran terpenting apa nih yang waktu itu dari kegagalan ini nih, yang didapat sama Ibu Leni? Nah, dan terus apakah ada perubahan setelah mengalami kegagalan itu terhadap diri Ibu Leni? Ya, kalau di usaha laundry kayak gini sih sebenarnya mau dibilang ada kegagalan itu paling saya gini, saya dulu awal buka 7 hotel saya kerjakan, 7 hotel saya kerjakan waktu buka, nah jumlah karyawan 10, tapi 7 hotel ini kan kalau misalnya memang dia lagi ada exception atau long weekend segala macam, itu kan semua kerjanya jadi banyak tuh. Benar. Nah, otomatis kan jadi walaupun dikerjakan, tapi kan oleh karena usaha laundry itu rumahan, bukan yang besar pakai alat-alat yang besar yang tinggal masuk keluar rapi segala macam, itu enggak. Jadi kadang-kadang di situ ada apa ya? Ada kayak trouble lah kayak gitu. Mungkin di produksinya, mungkin di pengantarannya, apa kayak gitu. Terus akhirnya saya kan komplain nih. Di situ saya merasa, wah gagal saya ini, nggak bisa ini berarti. Kadang-kadang ngerasa suka, aduh kayaknya mau udahan aja deh, ini sudah deh kayak gitu ya. Tapi akhirnya kadang-kadang dari ya suami saya kadang-kadang suka mensupport, nggak kayak gitu, berarti ini harus dikurangin aja, jangan semua diambil kayak gitu. Bukan berarti ada kendala di pekerjaan, kita ngerasa gagal terus masalahnya, nggak, berarti ini koreksi buat kita belum mampu segini, berarti harus diseleksi lagi nih dari 7 hotel ini mana yang kira-kira kita sanggup mengerjakannya dalam waktu bersamaan. Akhirnya ya itu satu saya ini begitu mereka, tapi nggak langsung saya putus serta-merta itu. Misalnya ada komplain dari mereka terus yang kira-kira saya nggak sanggup mengikutinya, akhirnya mundur saya. Baik Pak, saya mundur aja, silakan Bapak cari vendor yang lain. Saya karena nggak mampu, karena saya bukan produksi yang besar segala macam, saya mundur. Dan sampai akhirnya saya hanya memegang 3 hotel. 3 hotel itu pun saya pegang, benar-benar saya jaga. Ya sudah, dari yang beberapa hotel memang sempat, wah 4 hotel lepas, waduh ini pemasukan kurang segala macam. Tapi saya kembali lagi, oh ini mungkin memang jalannya Allah ngasih saya seperti ini. Jadi saya harus bisa ini gitu. Ya alhamdulillah sampai 11 tahun saya ngerjain laundry, 3 ini dari saya buka sampai sekarang masih tetap jalan kayak gitu. Jadi memang apa ya, kok saya bilang ya itu menurut saya juga gagal ini, tapi saya balik lagi, Allah ngasih yang terbaik buat saya 3 hotel ini aja. Kalau saya ngambil semua mungkin waktu saya habis untuk kerjaan toh, jadi ibadah yang nggak ada, mungkin dengan keluarga juga kurang kayak gitu. Tapi kan kalau 3 hotel ini saya punya waktu istirahat. Karyawan pun bisa juga ibadahnya tetap jalan kayak gitu. Jadi ya untuk menginginkan lagi, kembali lagi ini semua Allah yang atur. Nah nih, apakah Ibu nih ada saran untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis nih, terutama dalam hal
pengembangan spiritual dan kepemimpinannya. Oh, saran ya. Salah. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih ya, Adit ya, misalnya punya cita-cita, pengen punya usaha sendiri gitu ya. Yang pertama memang harus diperhatikan yaitu kita harus mencari kebanyakan kan orang tuh kalau misalnya membuka lapangan kerja pasti mencari orang yang sudah berpengalaman toh. Biasanya seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, kalau saya buka usaha dulu, saya cari orang yang pengalamannya tidak terlalu saya inginkan, hanya saya minta mereka mau kerja keras dengan serius dan benar-benar loyal menjalani tugasnya itu. Jadi kalau dari STM ya cari orang yang memang benar-benar nol, sama-sama nol dengan kita, tapi nanti kita sama-sama bangun bisnis ini sama-sama dengan itu lebih, menurut saya ya, itu lebih ngena di kita sebagai pimpinan, ngena juga di karyawan sebagai anak buah kita. Oh iya, dulu kita bikin ini sama-sama, begitu udah sukses ini. Ya, gitu aja sih kok ini. Gitu aja ya? Gitu aja. Ya udah. Jadi terima kasih untuk Ibu Leni menemani saya dalam wawancara kali ini. Sama-sama. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.